Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Faikota Sylvia dengan NIM 0565122298 dari Prodi Informasi UPBJJ Bogor. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas 3 praktikum saya untuk mata kuliah struktur data. Di sini saya akan mendemonstrasikan pemahaman saya mengenai implementasi struktur data graf dan algoritma pencarian bahasa pemrograman Java. Pertama kita akan membuat kodenya terlebih dahulu ya. Tugas 3 ini terdapat 2 soal algoritma. Yang pertama yaitu algoritma DFS atau Depth First Search, yaitu algoritma yang melakukan pencarian secara mendalam. Sistem ini akan menelusuri satu cabang graf sejauh mungkin sebelum melakukan backtracking. Yang kedua yaitu BFS atau Breadth First Search, yaitu algoritma yang melakukan pencarian secara melebar. Sistem ini akan memeriksa semua node tetangga pada level yang sama sebelum pindah ke level yang lebih dalam lagi. Pada kedua soal terdapat struktur graf yang terdiri dari 10 node A0 sampai A9 dengan relasi antar node yang ditentukan sendiri. Yang membedakan yaitu yang satu adalah DFS dan yang satunya lagi adalah BFS. Yang pertama akan saya jelaskan yaitu tentang algoritma DFS. Static map, string, list string, grep sama dengan new hash map. Nah, ini adalah proses atau sebuah map yang berfungsi sebagai adjacency list dan ini menyimpan data node juga daftar tetangga yang saling terhubung. Lalu static set string preseted sama dengan new hash set. Ini adalah sebuah set untuk mencatat node mana saja yang sudah dikunjungi. Penggunaan ini sangat penting karena untuk mencegah infinite loop jika graf memiliki siklus atau jalur yang berputar. Public static void DFS string current string target. Ini adalah proses atau program untuk mencetak node yang sedang diperiksa. Sistem out println mengunjungi plus current if current equals target. Sistem out println node ditemukan plus target. Nah, ini artinya jika current sama dengan target, program mencetak bahwa node ditemukan dan berhenti di cabang tersebut. Visited at current for string neighbor grep get current if visited contains neighbor DFS neighbor target. Grep get current ini adalah program untuk mengambil daftar tetangga dari node saat ini melalui grep get current. Lalu ini adalah proses rekursi, yaitu proses untuk melihat setiap tetangga yang belum pernah dikunjungi. Fungsi DFS akan dipanggil kembali untuk masuk lebih dalam ke tetangga tersebut. A1 RSS list A3 A4 ini artinya adalah node A0 itu terhubung ke A1 dan A2. Lalu yang ini node A1 terhubung ke A3 dan A4. Seterusnya sampai ke node A5 itu terhubung ke A8 dan A9. Nah, dari A6 sampai A9 itu tidak ada atau tidak memiliki cabang lagi. String start sama dengan A0. Ini untuk menentukan titik awal pencarian dimulai dari node A0. Lalu di sini adalah string target sama dengan A8. Ini untuk nilai n yang akan kita cari, misalnya A8. DFS start target. Garis ini untuk memanggil node DFS untuk mulai mencari jalur dari A0 menuju A8. Jadi kita running dulu. Yang pertama kali dikunjungi yaitu A0, mengunjungi A1, mengunjungi A3, mengunjungi A6, mengunjungi A4, mengunjungi A7,
mengunjungi A2, mengunjungi A2, mengunjungi A5, mengunjungi A8. Kan tadi yang dicarinya itu string targetnya itu A8 ya, nilai N yang dicarinya. Nah, setelah mengunjungi A8, lalu ditemukanlah node A8-nya. Yang terakhir yaitu mengunjungi A9. Bisa dipastikan bahwa untuk algoritma atau program DFS ini sudah berjalan sesuai semestinya ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang algoritma DFS. Untuk DFS ini sebenarnya program atau kodenya itu tidak jauh berbeda dengan algoritma atau program DFS. Set string visited sama dengan new hasset. Q string Q sama dengan new linked list. Visited ini sama seperti tadi ya. Di sini adalah proses untuk mencatat node mana saja yang sudah dikunjungi agar algoritma tidak terbatas atau infinite loop. Q string Q sama dengan new linked list. Ini adalah proses antrian yang berfungsi untuk mengatur urutan kunjungan node. DFS itu selalu memproses node yang pertama kali masuk atau sistemnya itu FIFO first in first out. Nah, di sini Q add start, visited add start. Di sini adalah node awal untuk dimasukkan ke dalam queue dan ditandai sebagai visited. Nah, di sini ada while queue is empty. Ini berfungsi sebagai perulangan atau pengisian selama antrian tidak kosong. String current sama dengan qpool sistem out println mengunjungi plus current. Proses ini adalah untuk mengambil node terdepan dari antrian. Lalu untuk mencetak node yang sedang dikunjungi. If current equals target, system out println node telah ditemukan plus target. Artinya, jika node saat ini sama dengan target, program akan mencetak bahwa node telah ditemukan. For string neighbor, grep get current. If visited contains neighbor visited at neighbors q neighbor. Nah, ini artinya program ini untuk melihat semua tetangga dari node saat ini. Di sini, jika ada tetangga yang belum pernah dikunjungi, tetangga tersebut ditandai dengan visited, lalu setelahnya akan dimasukkan ke dalam queue untuk diproses selanjutnya. Sama seperti DFS tadi, BFS juga mempunyai soal yang sama ya, yaitu menginisiasi graf A0 sampai A9. Grab put A0 arise as list A1 A2. Grab put K A1 arise as list A3 A4. Artinya ini adalah dot A0 terhubung ke A1 dan A2, A1 terhubung ke A3 dan A4, A2 terhubung ke A5, dan seterusnya sampai A8 sampai A8 terhubung dengan sampai A5 terhubung dengan A8. Nah, dari A6 sampai A9 itu adalah inisiasi yang kosong, yang berarti node tersebut adalah titik ujung atau tidak memiliki tetangga lagi. Di sini adalah string start sama dengan A0. Nah, ini adalah titik awal pencarian yaitu dari A0. Lalu string target A9 nilai N yang dicari. Dan ini nilai N yang dicari untuk BFS itu adalah A9. BFS start target. Dalam fungsi ini, algoritma akan menggunakan queue atau antrian untuk menelusuri graf lapis demi lapis sampai node A9 ditemukan atau seluruh graf selesai dijelajahi. Demikian penjelasan saya mengenai implementasi algoritma DFS dan BFS menggunakan bahasa Java.
Semoga penjelasan ini dapat memberikan pemahaman yang jelas mengenai alur kerja dan perbedaan kedua algoritma tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.